Semangat baru, harapan baru bersama Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk sobat-sobat PPI di seluruh dunia. Kembali lagi bersama Sobat Siar Titan, langsung dari Boston, Amerika Serikat di program I4 Talks. Hari ini kita semua akan membahas mengenai repetitive process role forming, dan kita semua sudah kehadiran dengan narasumber kita hari ini, Bapak Agus Pramono, PhD Tech. Kemudian juga ada moderator kita yang akan memoderatori kita selama 1,5 jam berikutnya di I4 Talks hari ini. Baiklah, Mas Dimas, silakan. Oke. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman I4 di seluruh dunia. Hari ini kita akan melakukan I4 Talk bersama Dr. Agus. Sebelum kita mulai I4 Talk, saya ingin memperkenalkan dulu Dr. Agus ini adalah seorang dosen di Teknik Metalurgi di Universitas Tirtayasa Cilegon, Banten, yang tahun ini telah menyelesaikan pendidikan PhD-nya di Departemen Materials Engineering Tallinn Institute of Technology, Estonia. Hasil penelitian beliau telah berhasil menemukan kemutakhiran metode manufaktur terbaru yang bernama Uniaxial Process Roll Forming. Telah berhasil menyempurnakan metode sebelumnya yang dieksplorasi oleh ilmuwan Jepang Nobuhiro Tsuji yang bernama Accumulative Roll Bonding. Nah, I4 kali ini akan membawakan tema dengan konsep advance teknologi manufaktur sebagai pemicu kebangkitan industri di Indonesia. Mungkin bisa langsung kita sapa Dr. Agus. Selamat pagi, Dr. Agus. Selamat pagi, Mas Dinmas. Selamat pagi, Mbak Titan dari Radio PPI Dunia. Bagaimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Meskipun suhunya udah mulai minus ya di sini, udah mulai dingin. Oke, kira-kira sekarang Dr. Agus kesibukannya mungkin sedang aktif di mana? Mungkin bisa memperkenalkan diri lebih jauh. Setelah itu bisa langsung mulai kuliah online. Oke, terima kasih Mas Dimas. Jadi saat ini saya sedang menunggu kepulangan ke Indonesia karena studi saya sudah selesai. Dan ya mungkin dalam waktu dekat saya akan coba mentransformasikan keilmuan saya di beberapa industri di Indonesia. Semoga, karena ini adalah metode baru yang akan saya sampaikan. Dengan metode ini mudah-mudahan kita berharap bisa memicu kebangkitan era industri, tentunya di Indonesia, industri manufaktur. Oke, mungkin bagi teman-teman yang mungkin nanti akan bertanya, bisa langsung menghubungi Radio PPI Dunia atau juga fanpage Facebook-nya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Nanti saya akan coba menyampaikan langsung kepada Dr. Agus. Nah, mungkin sekarang Dr. Agus bisa langsung dimulai untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Halo Mas Dimas. Halo. Iya, sudah. Sudah ya? Sudah Oke, kelihatan. Terima kasih. Monggo, silakan dimulai, Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya akan coba membagi pengetahuan yang sudah saya pelajari dan berharap pengetahuan ini akan bermanfaat tentunya buat pemangku kebijakan dan juga buat
industri di Indonesia tentunya. Tentang konsep advanced teknologi manufaktur sebagai pemicu kebangkitan industri di Indonesia. Dan nanti juga di pertengahan slide saya akan coba membagikan metode terbaru dari metode manufaktur. Sebagai introduksinya, jadi saat ini dunia manufaktur sangat berkembang cepat, baik di Eropa dan di Rusia, dan juga di beberapa negara di Amerika tentunya. Keberadaan advance teknologi manufaktur ini dijadikan sebagai tren teknologi terbaru. Jadi kalau biasanya dengan konsep konvensional, misalnya kita membuat atau memproses satu spare part itu membutuhkan waktu antara 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Dengan konsep advance teknologi manufaktur ini bisa direduksi dalam hitungan 5 sampai 10 menit. Jadi kita bisa bayangkan untuk produksi massal misalnya, konsep ini bisa menghasilkan sebuah produk dengan ketelusuran waktu yang sangat efisien. Jadi ada beberapa konten yang akan bisa kita kupas di sini. Yang pertama tentang pertumbuhan nilai manufaktur, itu generalnya dulu, pandangan secara general. Setelah itu transformasi industri manufaktur dan beberapa era peralihan teknologi, dan yang terakhir adalah inovasi metode manufaktur. Pola industri manufaktur sendiri itu sebenarnya ada beberapa konsep yang mana pertama kali industri manufaktur itu harus mempunyai nilai daya saing, yang mana di sini dibutuhkan properties produk yang sangat memadai dan sesuai dengan spek standar. Jadi kalau kita berbicara standar itu ada ISO, ada DIN Jerman, ada JIS Jepang, dan Indonesia sendiri punya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, Boston Consulting Group itu telah mengevaluasi bahwa saat ini terjadi kelesuan manufaktur, yang mana dengan nilai-nilai yang cukup drastis turun di industri manufaktur di seluruh dunia, karena kompetisi yang semakin ketat sehingga menghasilkan nilai value added yang cenderung turun, mulai dari tahun 2010 sampai di penghujung 2016. Karena di sini juga dipengaruhi oleh upah buruh secara global yang meningkat cukup drastis ya. Sehingga dengan peningkatan nilai upah buruh ini itu menghasilkan kelesuan industri manufaktur. Nah, untuk solusi dan strategi sendiri di industri manufaktur itu sudah ada beberapa pengembangan konsep, misalnya membangun jaringan atau update perkembangan teknologi, dan juga terkait dengan untuk memperkuat infrastruktur di masing-masing zona. Kita ambil contoh sendiri Indonesia sendiri untuk mempersiapkan industri manufaktur yang bersaing. Krakatau Steel itu sudah menggandeng perusahaan steel dari Korea, yaitu Krakatau POSCO, dan tahun ini juga memulai membangun jaringan usaha dengan Steel Nippon dari Jepang tentunya. Nah, kita bisa lihat seperti untuk industri manufaktur otomotif. Jadi ada 7% kenaikan pertumbuhan industri otomotif. Itu investasi dari beberapa negara itu kurang lebih 11 triliun, itu bisa mendukung daya dukung value added di industri manufaktur. Dan ada kabar positif juga bahwa jaringan daripada infrastruktur Mitsubishi misalnya itu sudah pindah dari Thailand ke Indonesia sejak tahun kemarin, sehingga diharapkan ini akan menambah atau memicu kebangkitan industri spare part tentunya. Dan di bidang IT sendiri misalnya, itu pengembangan teknologi software chip itu sudah bertransformasi dari silikon ke graphene, dan ini juga sangat spektakuler ya, karena di graphene sendiri itu tahan terhadap temperatur sampai 7 derajat Celcius, artinya tahan temperatur dingin maupun tahan temperatur panas, dan ini cukup menghasilkan nilai edit tentunya
untuk industri-industri yang bergerak di bidang IT. Nah, kita ambil contoh transformasi industri manufaktur, misalnya di Jepang sendiri, itu beberapa perusahaannya sudah di take over oleh Cina. Jadi baik Sharp, Panasonic, Hitachi, Toshiba. Jadi meskipun Jepang membangun industri manufaktur di bidang elektronik, tapi the owner daripada industri tersebut adalah negara Cina. Karena kita bisa lihat sejarahnya misalnya, untuk teknologi itu sangat berkembang cepat. Dan dunia sempat terkejut ya dengan turunnya nilai daya saing daripada produk telekomunikasi yaitu Nokia. Jadi sepanjang 10 tahun dari 2001 sampai 2010 Nokia ini sangat menguasai pasar. Tapi begitu teknologi baru Android muncul, maka luar biasa turunnya sangat drastis. Dan ini menjadi pemicu beberapa industri manufaktur untuk lintas bidang, baik itu bidang otomotif ataupun bidang perakitan atau assembling, cukup memperhatikan sejauh mana transformasi perubahan value added atau perubahan produk-produk teknologi manufaktur. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa pengembangan industri manufaktur, ada bahan tambang galian, ada metal forming, mineral gas, food and chemical, dan juga IT, dan juga industri kreatif yang bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, untuk skala perbandingan sendiri, misalnya di India, beberapa tahun yang lalu, Perdana Menterinya mengumumkan bahwa India sudah berhasil menempatkan spacecraft-nya di planet Mars, sehingga pergeseran teknologi space ini bisa dikatakan udah bertransformasi dari Amerika ke India, karena para pemilik modal itu sudah percaya bahwa pengembangan di bidang spacecraft di India bisa bersaing. Dan juga yang paling mengejutkan di Kenya. Kenya itu negara yang bisa dikatakanlah sedang berkembang ya. Di situ Hillary Clinton menemukan untuk transaksi keuangan itu sudah menggunakan virtual, jadi dalam bentuk pulsa. Dan ini juga ditengarai nanti akan bisa merevolusi bidang perbankan ya, karena jika ini berhasil dikembangkan di skala internasional, maka ini lebih efisien dan tidak dibutuhkan lagi teller-teller di perbankan. Nah, di Indonesia sendiri itu kita bisa eksplor beberapa penemuan mutakhir terbaru. Yang terakhir itu penemuan 4G dan 5G ya, oleh Profesor Khairul Anwar ataupun oleh Dr. Basuki Enda di Swedia. Atau penemuan tomografi dari Prof. Dr. Warsito, atau nanoteknologi dari Dr. Nurul Taufikur Rahman, dan juga fuel cell dari Profesor Dr. Enia Dewi. Sebenarnya kalau ini dibuat skala manufaktur, kita bisa bayangkan berapa value added yang bisa menumbuhkan pertumbuhan produk manufaktur produksi Indonesia. Tapi kendalanya mungkin di kompetitor ya, artinya misalnya untuk produknya tomografi yang dibuat Dr. Warsito, itu kita bisa bayangkan kalau selama ini orang memiliki penyakit kanker harus pergi ke rumah sakit dengan hitungan biaya yang sampai ratusan juta, tapi dengan alat yang ditemukan oleh Dr. Warsito, maka kos produksinya atau biayanya itu tidak terlalu tinggi. Nah, inilah sebuah nilai kompetisi yang bisa dihasilkan daripada produk-produk manufaktur. Nah, kita bisa lihat diagram era peralihan teknologi. Jadi dari tahun 1850 itu eranya adalah era revolusi industri, yang mana dilanjutkan dengan era konvensional. Di sini lebih mengacu kepada pembuatan spare part atau produk. Nah, tahun 99 kelesuan ekonomi dunia itu telah menghasilkan era inovasi, yang mana kita bisa lihat perkembangan produk teknologi itu sangat cepat. Sudah tidak dalam hitungan tahun. Jadi kalau di era industri ke era konvensional itu hitungannya tahun, bahkan di era inovasi ini hitungannya bulan. Dan di era advance sendiri,
hitungannya sudah bisa dibilang minggu ya. Perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali, apalagi ditunjang dengan kemudahan untuk mengakses informasi-informasi terkait produk teknologi. Nah, untuk perkembangan material dan proses produksi sendiri, jadi kalau kita mengacu kepada era revolusi industri sampai ke era advance, itu sebenarnya ada juga transformasi dari penggunaan material dan juga proses produksi. Yang pertama dari bahan material besi, bertransformasi ke baja, setelah itu ke era aluminium di era inovasi, dan sekarang ini di era advance itu bahannya sudah mengacu ke bahan komposit. Nah, kalau kita lihat di gambar skema di sini, komposit itu adalah gabungan dari beberapa material untuk menggabungkan sifat atau properties yang ada. Misalnya baja memiliki keuletan yang tinggi tapi kekerasannya rendah. Maka baja bisa digabungkan dengan bahan keramik, atau sebaliknya aluminium yang memiliki keuletan tinggi, kekerasan rendah bisa dikombin dengan keramik. Ini adalah definisi daripada komposit. Nah, untuk inovasi metode manufaktur sendiri, itu yang pertama ada automatic real time monitoring, itu biasa disebut dengan digital object memory. Jadi metode ini dikembangkan untuk mempermudah proses produksi sebuah material. Jadi misalnya untuk skala laboratorium sendiri itu sudah dikembangkan based on internet ya. Artinya ketika kita melakukan sebuah riset atau penelitian, jadi eksplorasi yang kita dahulukan di lab itu bisa kita setting sedemikian rupa sehingga kita bisa meninggalkan lab tersebut dan kita bisa online di internet dan mengontrol dari proses produksi dari bahan yang sedang kita proses. Misalnya kita sedang memanaskan sampel material atau kita sedang melakukan proses kompaksi, penekanan material, itu bisa kita lakukan di luar zona. Misalnya kita pergi ke negara A dan lab kita tinggal, itu secara otomatis bisa kita setting. Nah, yang kedua adalah new method of process, yaitu metode manufaktur. Itu ada beberapa pengembangan. Jadi di sini adalah proses pembuatan spare part atau proses produksi pembuatan komponen. Itu sampai sejauh ini sudah ada beberapa penyempurnaan metode, dan kebetulan di tahun 2016 ini saya berhasil mengembangkan metode repetitive press roll bonding. Jadi sebenarnya ada 3 metamorfose juga. Yang pertama adalah proses secara bahasa teori itu adalah repetitive press roll bonding. Nah, setelah dikembangkan ke dalam proses manufaktur itu namanya repetitive press roll forming karena dia untuk membuat bentuk. Nah, untuk pengembangan ke depan yang mudah-mudahan patennya bisa segera terbit, yaitu uniaxial press roll forming. Jadi bedanya antara repetitif dan uniaksial ini penekanannya di segala arah. Nanti mungkin di slide berikutnya bisa lebih jelas lagi. Nah, untuk yang ketiga adalah additive manufacturing, ini sebagai proses finishing part. Jadi setelah membuat konsepnya menuju ke proses produksi, baru finishing partnya di additive manufacture. Jadi biasanya kalau kita membuat satu part komponen dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Dengan additive manufaktur ini skala massal satu part itu bisa diselesaikan dalam hitungan menit ya. Bisa 10 menit, bisa kurang dari 10 menit. Nah, alur proses produksi sendiri itu ada beberapa tahapan di sini, yaitu pengolahan bahan mentah, dilanjutkan kepada pembuatan produk atau komponen, dan proses finishing. Jadi kalau kita mengacu ke proses konvensional sebelum pengembangan inovasi metode manufaktur ini, maka tahapan-tahapan misalnya kita bisa lihat di diagram alir di sini ya. Jadi untuk bahan mentah misalnya iron core atau coke itu diproses di blast furnace. Kita bisa lihat di sini untuk menghasilkan 3 part ini rantai prosesnya sangat panjang. Kita bisa lihat. Tapi kalau kita kembangkan dengan metode inovasi manufaktur di sini, rantai siklus prosesnya bisa diperpendek.
Halo, Mas Dimas? Halo, Mas Dimas? Halo, Mas Dimas? Oke, saya lanjut. Kita sekarang ke based on teori, yaitu teori produksi konvensional. Jadi dalam istilah teorinya biasanya disebut dengan metal forming atau pembentukan logam. Jadi di sini ada dua metode, yaitu pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Jadi batasan pengerjaan panas dan dingin itu adalah temperatur operasional. Jadi nilai temperatur operasional itu tergantung daripada temperatur rekristalisasi. Atau bahasa prakteknya temperatur rekristalisasi ini adalah temperatur untuk mengolah bahan menjadi produk yang diproses ya. Jadi batasannya di sini 0,4 sampai 0,6 temperatur Kelvin dikalikan dengan temperatur operasional. Sehingga kalau kita mau memproduksi pengerjaan panas, maka temperaturnya di atas rekristalisasi. Kalau memproduksi pengerjaan dingin di bawah temperatur rekristalisasi. Nah, untuk misalnya pembuatan otomotif atau sheet profil ataupun pesawat terbang dan segala macam, hampir biasanya produknya itu adalah pengerjaan panas karena dibutuhkan properti seperti keulutan dan kekuatan yang memadai. Jadi biasanya untuk pengerjaan dingin itu biasanya untuk pengerjaan bahan-bahan profil seperti profil baja, profil aluminium. Nah, untuk konsep dari pengembangan gayanya, pengerjaan panas dingin itu tergantung dari proses gayanya juga. Di sini ada applied force sama induced force. Jadi kita bisa lihat proses penekanan, misalnya itu proses penekanan dalam anvil, dalam landasan, itu biasa disebut dengan proses forging. Ini lazim digunakan untuk produksi spare part, dan untuk proses rollingnya itu lazim digunakan untuk bahan-bahan profile, dan ekstruksi biasanya untuk bahan-bahan mini spare part ataupun bahan-bahan yang ukurannya kecil dan ukuran medium. Nah, untuk indirect compression sendiri itu dibagi dari beberapa proses. Jadi dia mengoptimalkan applied force sama induced force. Itu ada withdrawing, ada deep drawing, ada stretching. Yang mana di sini adalah memanfaatkan gaya reaksi. Jadi kalau di recompression tadi adalah gaya aksi, dan di indirect compression ini adalah gaya reaksi. Nah, ini adalah metode terbaru daripada proses pengembangan dari proses konvensional, yaitu severe plastic deformation. Jadi severe plastic deformation atau SPD ini adalah penggabungan beberapa macam gaya untuk memperoleh nilai kekuatan pada sebuah material. Ada 3 konsep pengembangan. Yang pertama adalah ECAP, equal channel angular pressing. Itu kita bisa lihat bahan ditekan dalam belokan tertentu, ini akan menghasilkan material dengan kekuatan yang tinggi. Dan yang kedua adalah high pressure torsion. Jadi bahan diletakkan di anvil, dan setelah pada putaran tertentu, bahan ini akan mendapatkan nilai kompresi dari penekanan yang di atas. Dan ini juga sama menghasilkan kekuatan tinggi. Cuma bedanya kalau XPT ini untuk produk-produk serbuk. Jadi kalau ECAP ini untuk produk-produk batangan atau produk-produk pejal ya, benda pejal. Dan yang ketiga adalah accumulative roll bonding. Ini adalah proses roll daripada sebuah material plat yang ditumpuk dari skala tertentu untuk mereduksi ukurannya agar diperoleh kekuatan yang memadai. Nah, jadi pada dasarnya SPD sendiri itu adalah proses manufaktur untuk memperoleh ultra fine grain, yaitu butir segar di struktur mikromaterial sampai skala kurang dari 500 nanometer atau kurang dari 0,5 mikrometer. Karena dengan penurunan nilai struktur mikromaterial, maka akan diperoleh kekuatan yang sangat signifikan.
Nah, ini beberapa pengembangan metode terbaru secara ECAP, XPT ataupun ARB. Jadi metode terbaru ini adalah metode penyempurnaan daripada tiga metode sebelumnya. Nah, di tahun 2001 itu Korean Institute of Science Technology itu menggabungkan proses ECAP dengan proses rolling. Namanya equal channel angular rolling. Kita bisa lihat di sini ada pelat yang di roll. Setelah itu dia dibengkokkan setelah dia keluar dari sampel material. Dan ini menyempurnakan dari proses yang sebelumnya. Nah, di tahun 2007 di Jerman itu mengembangkan dua proses antara spinning dan multi LCR rolling. Itu juga menyempurnakan proses sebelumnya. Dan dikembangkan lagi di London tahun 2012 accumulative rest roll bonding. Jadi ini hampir serupa atau hampir sama dengan proses rolling ya. Jadi kalau proses rolling itu menggunakan gaya roll, kalau ini gaya kompresi. Nah, berlanjut lagi ke Kyushu University yaitu continuous XPT, continuous high pressure torsion. Jadi di sini dia dilakukan secara simultan atau kontinu, secara terus-menerus. Dan berikutnya tahun 2014 di Cina itu ada proses yang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan di sana yaitu accumulative continuous extrusion. Proses ini hampir mirip dengan equal channel angular rolling, proses yang dikembangkan di Korea. Cuman bedanya di sini dia dibuat reduksi semakin kecil. Nah, yang terakhir tahun 2016 kemarin saya mengembangkan proses repetitive press roll bonding. Jadi kita bisa lihat di diagram gambarnya di sini ada penekanan antara dua arah atas dan bawah dari sebuah sampel. Setelah itu secara langsung dilakukan proses pengerolan. Dan ini mampu secara efektif terbukti menyempurnakan proses accumulative roll bonding. Karena di proses accumulative roll bonding sendiri itu untuk menghasilkan kekuatan tinggi dibutuhkan siklus sampai puluhan ya, sampai 10 untuk bahan alloy dan sampai 17 kali bahkan untuk bahan-bahan baja. Nah, di accumulative roll bonding ini satu kali proses tanpa siklus pengulangan maka bisa dihasilkan material dengan kekuatan yang tinggi. Nah, untuk analisa struktur mikronya untuk accumulative roll bonding kita bisa lihat di sini misalnya untuk bahan komposit ketika bahan di roll pada siklus pertama itu terjadi pemutusan daripada unsur reinforce atau penguatnya. Jadi pembebanan pertama itu untuk memutuskan paduan daripada alumina nanofiber, misalnya kita menggunakan penguat ANF, dan pada siklus kedua baru dia membenamkan daripada alumina nanofiber. Nah, kalau kita bandingkan di proses morfologi repetitive pressure roll bonding, jadi pemutusan dan tertanamnya dari alumina nanofiber itu bisa dilakukan secara bersamaan di satu siklus ketika bahan itu ditekan. Sehingga pas ketika setelah proses pengerolan bahan itu dia bisa menjadi mereduksi ukuran lebih kecil. Karena pada dasarnya konsep dari SPD sendiri itu adalah mereduksi ukuran butir sehingga dihasilkan butir halus yang akan menghasilkan kekuatan tinggi pada sebuah material. Nah, untuk konsep pengembangan advanced teknologi sendiri itu sudah berhasil dilakukan baik secara lab ataupun secara industri. Itu beberapa pengembangan secara lab sudah dihasilkan mini production of gear ya. Jadi gear-gear mini atau cylinder mesin atau sambungan murbaut, dan bahkan di aplikasi secara masalnya sendiri dunia barat banyak mengembangkan untuk aplikasi alutsista atau perangkat kemiliteran. Mungkin kita bisa lihat beberapa aplikasi dari SPD ini di kemiliteran.
Nah, jadi di pengembangan untuk alutsista sendiri, pertama itu dikembangkan di military device, yaitu produk amphibious assault untuk coercive based system, itu dikembangkan di NATO sama cars typically have ceramic composite brake discs rather than regular cast iron ones. That kind of power on wheels requires being lightweight, and cast iron is very heavy. It would also wear out too quickly. Due to the intense heat friction generates when you brake a car was. Jadi pengembangannya itu beberapa produk dan juga untuk pengembangan spare part-nya helikopter perang, pesawat tempur. Terus di bidang biomedical sendiri juga sudah dikembangkan untuk pengembangan material titanium, aluminium, vanadium, material superplastis. Di sini dia lebih kompatibel dibanding bahan yang lain karena prosesnya yang mampu menghasilkan properties yang sangat tinggi. Dan beberapa produk juga dikembangkan untuk produknya turbine blade. Itu ketahanan korosinya sangat tinggi dan juga nilai daripada konduktivitasnya juga sangat memadai, sehingga bisa dipastikan bahwa produk-produk severe plastic deformation ini menyempurnakan produk-produk konsep konvensional. Nah, untuk reverse teknologi sendiri, pengembangan teknologi severe plastic deformation itu ada beberapa standarisasi yang sudah dibuat, yang mana di sini standar DIN, standar JIS itu mengikuti pada standar severe plastic deformation. Karena di sini pengembangan produk severe plastic deformation itu Rusia sudah bekerja sama dengan beberapa negara di Eropa dan juga beberapa ilmuwan di Jepang untuk mengembangkan produk dalam skala industri yang kemungkinan tahun 2017 ini mulai diproduksi secara massal. Jadi di Eropa sendiri itu ada perusahaan namanya Metallicum yang sudah mampu memproduksi mencapai 120 spare part produk untuk semua bidang, baik bidang aerospace, bidang otomotif, atau bidang perangkat alutsista tentunya, yang mana ini akan di-launching setelah proses produksi itu selesai. Sehingga dengan harapan negara kita bisa mengikuti perkembangan produk manufaktur, karena hampir bisa dipastikan saat ini produk-produk yang keluar itu adalah produk-produk hasil daripada proses konvensional. Proses advance manufaktur sudah di-launching, ya kita bisa belajar dari kegagalan Nokia ya. Ketika Nokia berhasil menguasai pasar, begitu produk teknologi baru muncul, maka dalam hitungan bulan proses produksi daripada produk Nokia sendiri hancur di pasaran karena tidak mampu bersaing. Jadi harapan saya pribadi tentunya kedepannya negara kita bisa bertransformasi dengan teknologi-teknologi terbaru, terutama untuk teknologi-teknologi yang
berhubungan dengan industri manufaktur. Mungkin materi dari saya cukup itu dulu, nanti bisa dilanjut ke tanya jawab. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Halo, Mas Dinmas, Mbak Tika. Ya, halo. Udah dengar ya? Kedengaran? Mas Dinmas? Kedengeran? Iya, jelas. Cuma Mas Dinmasnya nggak kedengeran, Mbak. Oh, oke. Baiklah kalau gitu saya ada pertanyaan Pak dari radio nih. Ada Sobat PPI yang ingin bertanya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya semuanya mengenai advanced technology manufacture, terus ada additive manufacturing gitu. Bagaimana hal tersebut sudah berkembang ya dari masa ke masa. Termasuk juga tadi mengenai repetitive press roll forming. Terus tadi ada yang bertanya Sobat PPI mengenai biaya atau cost dari metode tersebut. Apakah metode tersebut membutuhkan cost yang lebih tinggi atau lebih rendah atau bisa menghemat? Bisa dijelaskan, Pak? Iya, terima kasih Mbak Titan. Jadi pada dasarnya setiap inovasi itu membutuhkan durasi waktu riset yang lama dan segala macam. Dan biasanya untuk durasi riset itu include kepada produk pengembangan. Seperti di alutsista sendiri, hampir separuh daripada proses harga jual dari produk itu separuhnya adalah nilai daripada risetnya. Nah, untuk proses sendiri di sini karena dia membutuhkan perangkat-perangkat atau tools yang high tech ya, sehingga prosesnya sangat singkat dan itu membutuhkan ketelitian yang tinggi dan bisa dipastikan memang biayanya cukup hampir separuh lebih daripada proses konvensional dan ini menjadi kendala. Cuman sekarang ini iklan-iklan yang ada untuk produksi manufaktur itu sudah membrainwash sedemikian rupa bahwa barang yang mahal itu justru lebih murah daripada barang yang murah. Artinya gini, untuk produk dengan harga yang murah misalnya itu durasi umur pakainya terbatas.
Tapi untuk produk-produk SPD atau produk-produk advance itu sendiri dengan harga yang di atas dari produk konvensional itu umur pakainya lebih tinggi. Dan ini yang coba ditawarkan di iklan-iklan yang ada di Eropa dan Rusia tentunya. Bahwa mereka coba memahamkan kepada masyarakat bahwa misalnya spare part otomotif dengan harga yang di atas produk konvensional itu umur pakainya lebih lama daripada produk konvensional. Sehingga sebenarnya secara global ya, produk ini justru lebih menghemat daripada produk konvensional. Karena untuk spare part gear misalnya di produk konvensional itu umur pakainya 1-2 tahun. Tapi untuk produk SPD sendiri dia bisa lifetime sendirinya bisa mencapai 2-3 kali lipat. Sehingga memang secara berkala lebih tinggi harganya, tapi secara keseluruhan kita bisa katakan bahwa dengan umur pakai yang panjang ini sebenarnya lebih efisien. Dan saya melihat itu yang coba dipahamkan ke masyarakat Eropa dan Rusia ya. Saya lihat iklan-iklannya. Begitu kira-kira Mbak. Iya, Titan. terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya ada tambahan pertanyaan sedikit, soalnya penasaran nih, soalnya menarik sekali. Jadi kalau misalkan biaya awalnya itu tinggi, apakah seakan berjalannya waktu gitu dengan proses learning by doing, misalkan itu cost-nya bisa ditekan dalam jangka waktu yang panjang? Ya, terima kasih. Untuk penekanan cost sendiri di sini biasanya pertama itu pada substitusi material. Jadi misalnya untuk produk silinder mesin ya. Jadi silinder mesin itu sebelumnya dari bahan besi baja, dari bahan baja. Hose pumpnya dari bahan besi, terus berkembang lagi ke bahan aluminium. Misalnya pertama-tama itu dikembangkan aluminium seri 7. Aluminium seri 7 ini harganya lebih tinggi. Nah, dari seri 7 sekarang ini sudah ke seri 2042. Jadi yang propertiesnya di bawah seri 7, tapi dengan proses SPD, propertiesnya bisa ditingkatkan. Sehingga harga materialnya murah, harga prosesnya di atas harga materialnya, sehingga dari reduksi substitusi material ini biasanya produk itu direduksi nilai jualnya. Jadi tetap untuk skala panjang proses SPD nanti ini akan tetap menggantikan proses konvensional seperti di bidang telekomunikasi sendiri, misalnya produk Android saat ini tetap menguasai pasar. Nah, ini analogi ini yang digunakan oleh proses SPD bahwa nanti ke depan proses advance manufaktur ini sendiri akan menguasai pasar dengan pengembangan konsep tertentu, pengembangan konsep yang akan dikembangkan. Iya, terima kasih banyak ya atas jawabannya ya. Jadi Sobat PPI tadi sudah dijelaskan ya mengenai bagaimana cost-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, boleh lewat chat box Radio PPI Dunia ya, Sobat PPI. Berikutnya ada pertanyaan dari sahabat i4 nih, katanya, kalau menurut Dr. Agus, bagaimana perkembangan teknologi manufaktur di Indonesia, dan apakah mungkin Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ini sebenarnya. Jadi sebenarnya pengembangan produk teknologi itu kan link and match ya antara riset yang dilakukan di universitas dengan industri. Sejauh ini yang saya lihat kita harus banyak mengejar ketertinggalan tentunya. Karena untuk bidang advanced manufaktur sendiri atau SPD sendiri ini belum terstruktur di dalam mata kuliah yang ada di Indonesia tentunya. Saya melihat di beberapa universitas itu belum ada mata kuliah SPD, Cyber Plastic Deformation, maupun Advanced Manufacture Technology, dan juga perangkat-perangkatnya. Tapi sebenarnya kita punya modal besar, karena semua industri manufaktur itu ada di Indonesia.
bahkan dari industri hulu sampai hilir kita punya semua. Ini adalah potensi besar untuk pengembangan itu. Makanya, untuk menuju ketertinggalan ya pertama yang harus dilakukan dan ini menjadi urgent itu adalah memperkuat link and match antara university dengan industri. Dan saya melihat masih belum kuat hubungan antara universitas dengan industri. Jadi masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri. Bahkan di Eropa sendiri sekarang ini link and match itu sangat kuat. Jadi begitu riset produk selesai dilakukan, langsung ditindaklanjuti oleh industri dalam skala aplikasi. Sehingga ini yang bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan teknologi terkait dengan manufaktur itu cepat di Eropa. Karena di Eropa Utara sendiri itu cukup kuat ya. Beberapa universitas itu sudah membangun hubungan dengan beberapa universitas di Rusia misalnya, atau di lab saya sendiri itu pendanaannya selain dari Uni Eropa juga ada kerjasama dengan beberapa lembaga penelitian di Rusia, sehingga ini yang menjadi cepat. Dan kalau kita kembali ke masalah di kita, tentunya yang kita lakukan adalah juga membangun kerjasama dengan beberapa universitas di Asia, tentunya mungkin di Jepang dan Korea, karena Jepang dan Korea sendiri memiliki banyak industri di Indonesia. Tentunya ini bisa menjadi potensi bagus untuk pengembangannya. Ya, terima kasih Pak. Lalu ada pertanyaan lanjutan, bagaimana kemajuan teknologi manufaktur kalau di ASEAN, di Asia Tenggara sendiri, dan bagaimana kalau dibandingkan sama Indonesia? Lalu seberapa penting perkembangan tersebut itu bagi kemajuan ekonomi di Indonesia ini? Ya, pertama saya mau sampaikan data tahun 2016, pertumbuhan value added manufaktur Indonesia itu udah angka 10 ya, nilai ranking ke-10. Setelah berhasil sama Italia. Jadi pertama Cina, Amerika, Jerman, sampai ke-10-nya adalah Indonesia. Karena ini ditunjang daripada kelengkapan industri dari hulu sampai hilir. Di Indonesia kita memiliki semua industri. Kalau dibanding dengan beberapa negara Eropa, saya pikir Indonesia lebih lengkap jumlah atau jenis industri yang ada, dari assembling, dari proses perakitan, dari proses finalisasi, semuanya kita ada. Cuman yang dibutuhkan adalah keteraturan pola di sini harusnya. Dan masukan yang paling utama, kita harusnya menggunakan satu standar, tidak menggunakan double standar. Misalnya untuk otomotif di kita kan standarnya harusnya satu part aja, satu zona. Atau untuk bidang welding misalnya, karena industri welder sendiri didominasi oleh industri Jepang, harusnya kita banyak mengoptimalkan standarisasi JIS, bukan standarisasi yang lain. Jadi ini yang harus diatur ya, regulasi ini yang harus diatur, sehingga dengan menggunakan status standar, itu invasi teknologi atau reverse teknologi yang bisa kita lakukan itu bisa berkembang cukup baik daripada kita harus menggunakan double standar atau banyak standar. Nah, terkait dengan kemajuan ekonomi, value added daripada manufaktur sendiri hampir menyumbang 20% untuk APBD yang ada di negara kita. Jadi ini sangat positif sekali, apalagi aturan pemerintah terbaru yang akan dikeluarkan adalah tidak boleh mengekspor bahan mentah ya. Ini tentunya sangat bagus karena kita bisa mengacu ke beberapa contoh, misalnya untuk bahan resin fenolik itu harganya 1 kilonya 2.100.000, itu 2 tahun yang lalu. Dan bahan resin fenolik ini misalnya dari bahan getah atau karet yang 1 kilonya cuma 7.000 sampai 15.000. Kita bisa bayangkan dari 15.000 setelah diproses nilainya begitu tinggi, dan karena kita belum punya teknologi itu, makanya ini yang harus dikembangkan. Karena biasanya kita mengekspor dalam bahan mentah, seperti mengekspor karet atau getah, dan kembali lagi menjadi bahan yang nilainya tinggi, sehingga ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, terutama pemangku kebijakan. Terima kasih, Mbak Ditan.
Ya, terima kasih, Pak. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai tadi kan sempat dijelaskan mengenai karet ya. Kalau misalkan karet diolah itu harga jualnya bisa jauh lebih tinggi gitu misalkan. Itu ada contoh-contoh lain mungkin hal yang seperti itu? Oke, selain karet banyak ya, besi mentah misalnya. Besi mentah itu harganya sangat murah sekali. Begitu diekspor, kembali lagi dalam bentuk batangan, slab atau billet, itu juga harganya juga berlipat ganda. Jadi ini yang menjadi dominasi kita, bahwa kita punya sumber daya alam yang melimpah. Cuman kebanyakan yang kita ekspor itu adalah bahan mentah dan kembali menjadi produk teknologi dengan harga yang tinggi. Jadi di samping getah itu ada biji besi yang yang kita sangat melimpah. Bahkan di daerah saya sendiri di Cilegon itu di Bayah kita juga melimpah hasil biji besi. Dan saat ini yang sedang dikembangkan Dr. Taufikur Rahman itu bidang nanoteknologi. Jadi beliau mengembangkan perangkat nanoteknologi untuk bisa membuat produk nano di dalam negeri. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu nilai value added untuk perkembangan manufaktur. Tentunya kalau produk nano dibuat dalam skala massal dengan lisensi Indonesia, ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Ya, terima kasih banyak atas paparannya ya, Pak Dr. Agus. Lalu tadi juga sempat dibicarakan kalau misalkan pemerintah kita butuh untuk mengambil step-step tertentu gitu supaya industri manufacturing kita kan lebih maju, lebih banyak outputnya, lalu juga lebih banyak lagi jenis-jenis barang yang tergolong sebagai value added gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, harapan kebijakan yang untuk supaya manufacturing di Indonesia itu lebih maju bisa diberikan contohnya seperti apa? Ya, harapannya standarisasi yang pertama itu harus dirapikan ya. Jadi untuk welding, karena industri assembling banyak Jepang, ya kita menggunakan satu standar yaitu standar JIS. Dan untuk otomotif misalnya, apalagi sekarang era pasar bebas, jadi semua produk bisa masuk, semua standar bisa masuk. Tentunya ini yang harus kita revisi dan evaluasi ya. Dan saya melihat standar SNI sendiri masih terbatas pada produk-produk level konvensional. Dan itu pun masih belum terjangkau untuk skala global ya, untuk semua industri manufaktur dan assembling. Jadi produk SNI ini standarnya masih bisa dihitung ya, antara 10 sampai kurang lebih di bawah 20 lah jumlah standarisasi daripada SNI sendiri. Makanya ini yang perlu dioptimalkan. Terus yang berikutnya adalah penataan industri manufaktur ini yang menjadi konsen ya tentunya. Jadi kalau industri besi bajanya di Cilegon, industri assemblingnya di Jakarta, ini kan butuh mobilisasi yang tinggi kan. Jadi harus satu rumpun. Misalnya di Cilegon dan Jakarta itu harus beda divisi atau beda produk, sehingga tidak dibutuhkan kos untuk mobilisasi. Karena kalau industri bajanya di Cilegon, industri assemblingnya di Bekasi misalnya, ini kan butuh waktu. Dan ini juga yang harus dievaluasi ya. Dan yang terakhir tentunya memperkuat jaringan link and match seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seperti yang disampaikan Pak Menteri Riset dan Teknologi, bahwa riset-riset yang ada di kita itu masih belum optimal. Artinya sedikit sekali yang dimanfaatkan oleh industri. Sehingga proses daripada penelitian di skala universitas itu masih dalam skala deskripsi atau definisi. Jadi belum ke skala aplikasi produk. Dan ini yang harus dioptimalkan tentunya. Iya, terima kasih banyak Pak mengenai tadi
paparannya mengenai harapan kebijakan ya untuk pemerintah. Jadi sekalian rekap aja nih Sobat PPI. Jadi ada 3 hal, yaitu yang penting adalah standarisasi, lalu mobilisasi, dan juga memperkuat link and match ya. Jadi riset itu harus dimanfaatkan dalam industri juga gitu. Kalau misalkan di Indonesia sekarang masih rendah hal seperti itunya ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi nih dari pendengar yang di Nusa Tenggara Barat. Apa yang akan dilakukan Pak Agus ketika sekembalinya ke Indonesia nanti? Ya, terima kasih. Tahun 2015 kemarin saat saya diundang oleh KBRI di Helsinki, Finlandia ya. Alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Menteri Profesor Nasir. Di situ saya menyampaikan ide-ide terkait dengan metode advanced manufacture sendiri. Jadi yang pertama, ya tentunya ini nanti akan diperkenalkan di industri, karena di Cilegon sendiri tempat saya mengajar cukup banyak industri manufaktur di sana. Hampir 80% industri perakitan dan manufaktur. Jadi kalau konsep metode ini bisa dikenalkan dan industri siap untuk bertransformasi, tentunya ini akan menjadi daya saing dalam skala kecil di skala Indonesia sendiri dan globalnya di Asia tentunya. Jadi mudah-mudahan metode yang saya kembangkan dan saya pelajari di sini nanti bisa diterapkan di industri. Nah, itu harapan saya. Ya, terima kasih banyak Pak Agus atas jawabannya tadi ya mengenai rencana setelah kembali ke Indonesia. Oke, jadi tadi sudah ya sejam terakhir mengenai bersama nih Pak Agus Pramono yang sudah menjelaskan banyak, tidak hanya mengenai press roll forming, tetapi juga advanced technology manufacture dan industri manufaktur secara general ya di Indonesia maupun di dunia, bagaimana trennya, bagaimana sejarahnya. Dan semoga saja kuliah online tadi bisa menginspirasi Sobat PPI semua dimanapun Sobat PPI berada. Ya, terima kasih banyak ya untuk Mas Dimas. Jadi ini sedikit ada kendala teknis, jadi Mas Dimasnya tidak bisa terdengar suaranya nih. Tapi terima kasih banyak Pak atas waktu dan juga ilmunya hari ini. Semoga saja bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan ataupun yang menonton via YouTube. Dan Ifor juga ingin berterima kasih ya untuk Pak Agus atas partisipasinya hari ini. Oke, Sobat PPI semua, terima kasih sudah mendengarkan. Dan setelah ini, selama sekitar 1 jam ke depan, mungkin Sobat Share Titan akan menemani di Radio PPI Dunia untuk Airplay by Request. Jadi kalau misalkan ada yang request, bisa juga masuk aja ke chatboxnya Radio PPI Dunia di radioppidunia.org untuk salam-salam dan request-requestnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.